Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini kita awali dengan senyuman. Semangat pagi anak-anak ustazah. Tetap semangat. Semangat belajar dan semangat beraktivitas. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita belajar Akidah Akhlak kelas 2 semester 1. Kita simak videonya ya, Nak. Pada hari ini, kita belajar tentang akhlak terpuji. Nah, sebelum kita masuk materinya lebih lanjut, anak-anak ustazah ada yang tahu nggak apa itu akhlak terpuji? Ya, benar. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang dibenarkan oleh Allah. Materi yang kita bahas pada hari ini ialah akhlak terpuji berterima kasih dan rendah hati. Nah, yang pertama, berterima kasih. Apa itu berterima kasih? Berterima kasih adalah bersyukur atas apa yang sudah didapat atau diperoleh. Misalnya, anak-anak ustazah tidak mempunyai pena atau pensil. Nah, ketika kita minjam sesuatu barang sama teman atau orang lain, setelah kita meminjam, kita ucapkan terima kasih karena kita sudah dipinjamkan pena atau pensil olehnya. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Alhamdulillah kita masih hidup di tanah air Indonesia. Mata kita masih bisa melihat tanah yang subur, bukit yang hijau, dan hidung kita masih bisa menghirup udara segar. Ini semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Nah, kita juga harus berterima kasih kepada Allah atas semua pemberiannya. Kita diberi mata, hidung, telinga, tangan, dan kaki. Kita masih bisa menghirup udara segar karena Allah sudah memberikan hidung. Orang yang selalu berterima kasih artinya orang yang bersyukur. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita semua. Jadi, jangan lupa tetap bersyukur ya, Nak, atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, bagaimana sih cara bersyukur? Nah, cara bersyukur kepada Allah, kita wajib mensyukuri dengan cara menjaga dan menggunakannya untuk kebaikan. Misalnya, kita diberi mata, kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan melihat guru ketika menerangkan pelajaran. Anak-anak ustazah, yuk perhatikan tubuh kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada tubuh kita? Nah, yang pertama, nikmat memiliki mata, bisa melihat pemandangan yang indah. Yang kedua, nikmat mempunyai kaki, bisa pergi ke sekolah menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Coba kita perhatikan gambar berikutnya. Nah, yang ketiga, nikmat memiliki tangan. Kita diberi tangan bisa menulis, mengerjakan tugas dari ustadz dan ustazahnya. Jadi, kita harus tetap bersyukur. Yang keempat, nikmat mempunyai mulut. Kita bisa mengaji, berdoa, dan membaca salawat. Berbicara yang baik-baik. Nah, yang selanjutnya coba kita perhatikan. Yang kelima, nikmat mempunyai telinga. Bisa mendengar azan, mendengarkan ustadz dan ustazahnya menerangkan pelajaran ketika di sekolah. Nah, kita mempunyai semua yang diberikan oleh Allah
Apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus bersyukur. Nah, yang keenam, nikmat memiliki kecerdasan. Kita bisa menjadi juara kelas. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara berterima kasih kepada Allah? Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya. Yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Ya, kita mempunyai keluarga. Kita diberi karunia berupa orang tua yang sayang kepada kita. Maka, kita berterima kasih dengan cara menghormati dan menyayangi orang tua kita. Contohnya, apabila kita dipanggil, maka kita harus menyaut. Nah, begitu juga dengan ustadz dan ustazah yang ada di sekolah. Kita harus menghormatinya, berbicara dengan sopan. Nah, yang selanjutnya, sifat rendah hati. Anak-anak ustazah, sifat rendah hati akan membuat hidup kita lebih mulia. Ustazah perhatikan gambar berikut ini. Nah, Fatimah adalah anak orang yang kaya raya. Fatimah mempunyai rumah yang mewah, mobil yang bagus, dan lain sebagainya. Walaupun Fatimah anak orang yang kaya raya, mempunyai mobil yang banyak, Fatimah tetap berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Begitu juga dalam berteman. Fatimah berteman dengan siapapun tanpa memandang kaya dan miskin. Dalam berteman, Fatimah tidak membeda-bedakan. Fatimah berteman dengan siapa saja. Rendah hati termasuk salah satu akhlak terpuji. Nah, coba anak ustazah perhatikan. Pengertian dari rendah hati adalah yang pertama, rendah hati menurut bahasa Arab adalah tawadu. Tawadu artinya memelihara hubungan dengan manusia. Nah, yang selanjutnya, rendah hati adalah sikap merendah kepada Allah, senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuannya. Nah, sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah yang pertama, tidak membanggakan diri. Nah, yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, mau menghormati orang lain. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat orang lain. Dan yang keenam, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Nah, itu semua contoh sikap tawadu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ustazah tidak boleh ya membanggakan diri, tidak meremehkan orang lain, tidak suka pamer, dan lain sebagainya. Apa sih keuntungan memiliki sifat rendah hati? Nah, yang pertama, dicintai oleh Allah. Yang kedua, mendapat banyak teman. Nah, yang ketiga, hidup damai dan tentram. Nah, ustazah perhatikan gambar berikut ini. Awas, hati-hati. Ya, kita tidak boleh sombong ya, nak. Nah, anak yang rendah hati akan menjauhi sifat sombong. Karena sombong adalah perbuatan tercela. Ingat, orang sombong itu temannya setan. Tidak ada yang mau berteman dengan setan kan, nak? Jadi,
Anak yang sombong akan dibenci oleh Allah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.